Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Gunung Sindoro Tektok. Kok Tektok sih? Lintas jalur dari Gintung turun Patean. Ini sudah nyampe part 3. Jadi part 3 ini dimulai dari base camp sampai camp area atau hari pertama pendakian ya. Itu dari base camp kita mulai dengan naik ojek sampai di batas ojek. Jadi ini ladangnya cukup panjang ya. Sampai pos 2 itu baru nyampe ke pintu Rimbala. Ini kita sampai di sini batas ojeknya. Kemudian kita ganti jalan kaki. Jadi ini nanti kita selang-seling ya animasi video 3 dimensi yang seperti ini dengan video realitinya. Ya mungkin diselang-seling per pos atau per 2 pos, nanti kita lihat sikonnya. Ini kita jalan kaki agak nanjak ini, tapi tanjaknya belum terlalu terasa, masih nanjak-nanjak manja. Nah di sini kita mulai pindah punggungan ya ini ya, kita turun kemudian naik lagi. Lah pas ini tanjaknya lumayan dan kita nanjak lurus terus, tapi ini masih langsam tanjakan ya. Kalau dibilang landai ya nggak landai, dibilang ekstrim ya nggak ekstrim. Nah, jadi setelah animasi 3 dimensi tadi sampai pos 1, sekarang kita langsung loncat ke versi realnya. Jadi kita kan dari base camp ini sampai ke batas ojek itu kita ngojek, nggak jalan kaki. Bayar ojeknya ini 30.000. Kalau menurut catatan waktunya itu 15 menit atau 17 menit. Jadi untuk part per partnya bisa dilihat di deskripsi, termasuk catatan waktu pendakiannya Mas Ramu versi jalan santai. Ini kita ngojek dulu dari base camp sampai batas ojek, bukan batas rimba ya, karena ojeknya itu masih di tengah-tengah ladang gitu. Jadi kita menyusuri ladangnya agak lumayan jauh. Seperti ini kondisi jalannya. Setelah tadi jalan aspal, sekarang jalan plesteran. Bukan plester sih, ini sebenarnya cor, cuman cornya kan di kanan kiri aja, tengahnya makadam. Kayak ada gapura, bekas gapura tadi di belakang Mas Ramu itu di sebelah kanan Mas Ramu ada pam simas, itu kotak-kotak kayak gitu. Pam simas itu dia mengelola air untuk kebutuhan warga sekitar, dikelola oleh LSM atau istilahnya apa ya, pokoknya ada kelompok dari warga sekitar. Nah itu ada orang lagi bangun rumah, itu kata Mas itu calon base camp. Ini suara orangnya nggak terlalu kedengaran ya, obrolan Mas Ramu dengan Mas Bang Ojek ini. Sekarang kita ganti jalan makadam ini. Jadi pam simas itu program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Jadi kayak semacam PDAM tapi dikelola oleh warga sekitar gitu. Dan intinya program ini menyediakan kebutuhan air bersih untuk masyarakat sekitar. Sasarannya ya masyarakat miskin di pedesaan dan pinggiran kota, masyarakat yang belum memiliki akses layanan air minum dan sanitasi, masyarakat yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi. Jadi Pamsimas ini termasuk ini ya, proyek dari kementerian sebenarnya, cuman dia mengelola, bukan pihak pemerintah.
tapi itu diserahkan ke masyarakat. Bukan dari kementerian sih, itu dari program World Bank kok. Salah salah salah. Ini sekarang jalannya berubah jadi cor lagi setelah tadi jalan makadam. Sekarang berubah lagi menjadi cor, kanan kiri masih perkebunan. Ini biasanya kebun, kalau di Temanggung itu andalannya bako, tapi ini bukan bako, ini sayuran kelihatan karena model nanamnya seperti ini. Di depan itu Gunung Sindoro ketutup kabut. Ini jalannya nanjak-nanjak langsam atau nanjak-nanjak manjai. Sekarang kita turun, kita akan ganti punggungan, turun nyeberangi sungai terus naik lagi. Jadi posisi kita ini geser dua punggungan berarti ya. Ini kan geser punggungan pertama, nanti geser lagi punggungan tapi versi jalan kaki. Tanaman ini tanaman pinus ya, bukan cemara. Kalau ketinggian seperti ini biasanya pinus. Sekarang kita ganti makadam lagi. Makadamnya ini udah ditata sedemikian rupa sehingga halus. Motor yang Mas Ramu ojeki ini atau Kemang ini motornya ini ya sudah modifan. Biasanya dipakai untuk ini, mengangkut pertanian, naik ngangkut pupuk, turun ngangkut hasil pertanian. Cuacanya ini mendung, semoga tidak hujan. Ini mendung atau enggak? Sebenarnya nggak mendung sih, ini cerah cuman adem gitu. Ini kita kasih backsound dulu aja apa ya, sambil nunggu POI yang baru nanti ya.
Jadi kita diturunkan di sini, ngojeknya cuma sampai sini. Kalau di pendakian sebelumnya itu batas ojeknya masih naik lagi, atau kalau di video animasi yang Mas Ramo itu ada titik poinnya. Ini kita udah komplit, bertiga udah kumpul, jadi kita jalan lagi. Ini ada karung-karung, ini karung-karung pupuk ya. Gunung Sindoro kelihatan masih jauh di depan sana, jadi kita seolah-olah itu belum memulai mendaki di kaki gunungnya. Biasanya batas rimba itu di kaki gunung pas, cuman beberapa gunung itu malah batas rimbanya lebih naik lagi. Ini Mas Ramo dan Bang Dian sama-sama menggunakan sepatu boot Ultra Flex warna biru. Cuman kayak kalau punya Mas Ramo ini letak, kalau punya Bang Dian masih kinis-kinis. Berarti sepatunya di Bang Dian itu baru dipakai pendakian kali ini. Ini di awal-awal pendakian trekking ini kita melewati bibir atau apa lereng sebelah kiri itu jurang, tapi bukan jurang yang tidak kelihatan, tapi jurang isinya kebun. Ini masih sama. Nah ini kita pindah punggungan. Cuman sayang ternyata Mas Ramo itu lupa mencet record di batas. Jadi tadi sebenarnya Mas Ramo tuh mulai merekod dari batas ojek yang lama gitu kan. Di situ ada tulisannya start pendakian itu. Sampai sini ternyata baru konangan atau baru ketahuan kalau videonya belum di on kan kameranya. Jadi loncat tadi kameranya. Videonya loncat di tanjakan ini. Harusnya itu videonya dimulai dari itu start pendakian atau start batas ojek yang lama. Pemandangan dari tanjakan ini cukup bagus, tapi bagus versi realnya sih. Kalau dilihat di video ini enggak terlalu bagus. Bisa dilihat juga nanti ada video versi reality 360. Jadi kalau dilihat, kalau bapak atau ibu atau sampean lihat di playlist YouTube-nya Mas Ramo ini kan ada beberapa itu video reality 360. Jadi itu video yang tujuannya memberi sensasi kepada penonton, seolah-olah ada di situ. Untuk menikmatinya itu ya harus disetting dulu ke mode maksimal ininya apa? Istilahnya apa ya? Resolusi ya. Jadi pas ngeklik video reality 360 itu jangan langsung di play, tapi di pause dulu, kemudian masuk setting, resolusinya di set ke 4K. Kalau defaultnya ketika klik itu biasanya tergantung atau sinyal di daerah pas buka, kadang dapat 144, kadang dapat 240, kadang dapat 360 ya, tergantung kondisi sinyal waktu ngeklik video reality itu. Dan ini kita sudah nyampe di pos 1 ya, tadi loncat tadi videonya. Jadi tadi itu kan setelah tanjakan itu kameranya Mas Ramo dimatikan dan jalan sampai atas itu, dan nggak kalau ada pos 1 di sebelah kiri. Jadi sebenarnya ini tadi kita udah jalan sampai atas,
sampai atas sana, kemudian baru kalau di bawah itu ada pos 1, jadi kita ngulang lagi ke bawah dan kita record mulai dari pos 1 meninggalkan pos 1 seperti ini tanjakannya. Kita melewati jalan Makadam, jalan setapak, kanan kiri masih ladang warga. Harusnya di belakang kanan Mas Ramu itu nampak gunung ini apa, Setelarep. Nah itu gunung Setelarep, gunung Puncak, gunung Kendil, tapi enggak terlalu jelas. Ada motor-motor petani ya ternyata sampai sini. Jadi Gintung ini mirip Duku Seman kalau di Sumbing, jalurnya cenderung landai. Kita loncat ke video animasi 3 dimensi ya. Seperti ini animasi 3 dimensinya. Ini dari pos 1 kita jalan agak nanjak seperti ini. Meskipun tanjakannya lurus ini aslinya langsam, cuman karena kondisi fisiknya Mas Ramu agak loyo waktu mendaki ini jadi agak repotan. Dan waktu di sini kita beberapa kali papasan dengan mbah-mbah membawa ini apa, hasil perkebunan. Nah ini kita ketemu jalan zigzag. Jadi ini ada pilihan jalan lurus atau zigzag. Mas Ramu milih yang zigzag ini. Di animasi kan kelihatan ada jalan lurusnya. Nah ini kita milih zigzag. Jalan zigzag ini baru dipaculi. Ya ini seperti ini kondisi jalan zigzagnya, masih gembur-gembur gitu. Ini view-nya Gunung 3S. Jadi pas Mas Ramu lewat jalan lurus tadi itu ketemu beberapa mbah-mbah membawa hasil pertanian, ada juga yang membawa kayu gitu kan. Kemudian menyapa Mas Ramu, saya Mas gitu. Kalau di Indonesia kan itu ya capek ya Mas itu atau berat ya Mas. Terus Mas Ramunya kan jawab, wah kalau baik ini ya biasa ya Mbah. Terus baik jawabnya ya iya kita sudah biasa, jadi ya nggak kecapean atau nggak kepayahan, kurang lebih seperti itu diterjemahkan. Cuman sayangnya pas papasan itu Saramu tidak on cam, jadi nggak bisa ter apa ya terupload di video cerita kali ini. Ini Mas Ramu berdua sama Mas Dian, sedangkan Bang Ahmad itu tadi sebenarnya udah lewat jalan lurus cukup jauh, kemudian balik gitulah. Jadi tadi itu kan Mas Ramu sendirian di belakang, itu ketemu jalur zigzag langsung masuk jalur zigzag ke kanan, sedangkan mereka berdua itu sudah jalan lurus sampai tengah-tengah, dan Mas Dian itu dari tengah-tengah itu langsung ke kanan nembus jalan lurus, kemudian ketemu Mas Ramu gitu kan di jalur zigzag. Sedangkan Bang Ahmad itu nggak langsung nembus, dia balik turun lagi dengan memulai dari awal jalur zigzag. Jadi kita berdua itu tadi sempat nunggu Mas Ahmad sampai kesini lagi. Kan Mas Ahmad dulu balik balik ke bawah, kemudian masuk ke jalur zigzag, jadi ada jeda. Sekarang kita sudah kumpul lagi dan kita mulai perjalanan menyusuri jalur zigzag. Ini agak berat sebenarnya walaupun karena tanahnya masih kalau menurut Mas Ramu walaupun landai tapi jadi agak berat karena itu tiga agak ambles-ambles. Kalau sampean pernah mendaki Gunung Meru atau Gunung Kelud yang pas trek berpasir itu ya mirip kayak gitu. Pas tanjaknya kan pas benar, naik naik selangkah turun 2 langkah.
Ini kita skip, kita tadi terus menyusuri jalur zigzag. Mas Ramo kembali ketinggalan. Nah ini kita ketemu persimpangan jalan lurus satu jalur lama ini. Nah, kalau jalur zigzag itu ke kiri, kita ke kanan kembali ke jalur lama yang lurus. Kan itu ada pos 2. Ini kita sampai pos 2. Setelah ini kita akan loncat ke video versi animasi 3 dimensi. Ini kondisi cuaca berkabut, tidak bisa lihat view secara maksimal, tapi wajar sih karena kita kan ini mendapat musim penghujan. Alhamdulillah itu nggak hujan sampai kemarin, sampai mendirikan tenda. Baru hujannya itu malam hari, terus angin kencang. Kita sampai pos 2, kita loncat ke video animasi 3 dimensi ya, kurang lebih seperti ini animasi 3 dimensinya. Jadi kita mulai dari pos 2. Setelah pos 2 ini bisa dibilang pintu rimbanya, karena setelah pos 2 ini kita masuk hutan, kita meninggalkan ladang warga ya. Untuk tanjakannya di sini, tanjakannya sebenarnya nggak terlalu tajam, si nanjak-nanjak manja, cuman beda lebih rapat aja karena banyak ilalang. Nggak ada ladang lagi, udah full hutan, walaupun hutannya juga nggak terlalu lebat. Ini kita loncat video versi manusia realnya. Jadi ini tadi kita di pos 2 ini buat isoma ya, isoma sama ngobrol ngalur ngidul, kita hampir 1 jam di pos 2. Sekarang kita mulai masuk hutannya ya cuman seperti ini realnya, pohon-pohon kecil, lebih dominan ilalangnya. Di sini bajunya Mas Ramu makanya ini ya dipanjangkan. Kulitnya Mas Ramu tuh agak sensitif loh terkena ilalang-ilalang seperti ini, agak gatel-gatel gitu biasanya kan. Tapi ternyata ilalangnya tuh cuma di awal-awal pos 2 ini, setelah beberapa saat nanti ilang-ilangnya sudah hilang. Jadi kan memang beberapa hari yang lalu tuh kata pihak basecamp mereka melakukan bersih-bersih jalur itu kan, sama bikin jalur baru zigzag yang tadi kita lewati. Ternyata bersih-bersih jalurnya tuh baru nyampe pos 2 katanya seperti itu. Ini Mas Ramu mau pakai sarung tangan dulu, ternyata gatalnya sampai ke telapak tangan ya, karena tangannya Mas Ramu agak sensitif. Kalau tangannya sampean kuat nerabas-nerabas ilalang ya nggak perlu pakai sarung tangan, soalnya ini kan ilalangnya bukan ilalang duri, jadi sebenarnya nggak masalah nggak pakai sarung tangan kalau kulitnya nggak sensitif. Kita jalan lagi setelah pakai sarung tangan. Ini masih nanjak-nanjak manja, ini vegetasinya seperti ini, sedikit pohon kayunya udah sedikit, itu pun kecil-kecil. Kita loncat karena tadi monoton, ini sekarang kita masih melihat gunung Semeru itu di sisi utara atau sebelah kanannya Mas Ramu. Ini kita akan nyampe di pos 3 di depan ini.
Kondisi jalannya masih sama, tanjakannya seperti ini, nggak terlalu nanjak sih sebenarnya, nanjak-nanjak langsam bisa dibilang seperti itu. Dan ini kita udah nyampe di pos 3, itu di depan tulisannya pos 3, ada shelternya ya pos 3 ya. Kalau pos 1 dan pos 2 tadi kan nggak ada shelter, cuman ada plang nama saja, Alkasia, hutan Alkasia. Ini bisa buat ngecamp sepertinya, tapi kalau ngecamp di sini masih terlalu jauh jarak ke puncaknya. Kita loncat video animasi 3 dimensi lagi. Ini kurang lebih seperti ini, hampir masih sama sih, kita masih berjalan di pegunungannya dan jalurnya cenderung lurus, tapi nanjaknya nggak terlalu ekstrim. Nah di sini agak semakin sempit sebenarnya, cuman kan karena ilalangnya agak lebat, jadi ya nggak terlalu menginggrang-ingringkan kita, menakut-nakuti, atau kita pokoknya nyaman saja lewat itu. Dari pos 3 menuju pos 4 tracknya masih sama seperti pos 2 pos 3, cuman lebih sedikit terbuka ilalangnya, nggak serimbun antara pos 2 pos 3. Kita loncat ke video manusianya. Kita mulai berjalan, mulai meninggalkan pos 3. Nah di depan sini ada pertigaan sepertinya, kalau ke kiri ini kelihatannya ke sumber air. Kalau kata basecamp itu sumber airnya ini berupa genangan gitu, di bawah itu mungkin kan, di bawah Saruan itu kan pasti kayak sungai musiman gitu kan. Nah karena ini karena masih musim hujan, kemungkinan di situ masih ada genangan-genangan air hujan yang tertinggal di seruan-seruan sungai gitu. Cuman kita nggak menuju ke situ karena ini sudah surut, sudah sore maksudnya, surut. Mungkin kalau kita berangkatnya lebih gasik bisa explore gitu, kayak waktu Mas Ramu dan Mas Slamet ke Lawu via Singarawu itu kan explore itu semua sumber air kita explore. Nah ini tanjaknya masih sama ya, kemiringannya masih sama, cuman lurus terus, jadi permainan mental aja. Nah ini kita sudah berada di punggungan yang agak sempit ini, kanan kiri kelihatan jurangnya. Pan ini kan banyak tanaman, ini kelihatannya tanaman kaliandra ya. Ciri khas tanaman kaliandra kan dia tumbuh di dataran miring-miring ini. Ini kita kasih backsound aja ya, sampai nanti ketemu POI yang baru kita kasih info di sela-sela backsound kalau ada POI.
kita skip aja karena tadi treknya monoton. Kita langsung skip di area tali. Sebenarnya ini juga nggak terlalu ekstrim sih nanjaknya, atau kenapa dikasih tali, ya udah kita pakai aja talinya. Dan ketika kita ketemu tali seperti ini, kita itu jangan terlalu bergantung dengan tali. Tali itu kita anggap sebagai alternatif terakhir kalau bisa. Jadi kita tetap berusaha berjalan menggunakan kaki dan trek full, tapi tetap megang tali buat jaga-jaga kalau kita kepleset ngelundung, jadi kita masih bisa megang tali. Dan jangan memposisikan tali itu di selangkangan, taruh tali itu di samping kanan atau samping kiri badan kita ya. Di depan ada tali lagi, dan ternyata tali ini digunakan sebagai penanda biar kita nggak keprosok, karena itu di sebelah kanan ini, sebelah kanan tali itu ada kayak lubang gitu. Nah sini, nah ini makanya ini kalau malam itu mungkin rawan keprosok. Yang pun kalau nggak ada tali mungkin kita nggak ngeh kalau di kanan kita ini ada jurang, lubang yang dalam. Jadi misalkan kita keprosok itu ya langsung nyemplung jurang yang sebelah kanan sana. Ini talinya sampai sini saja. Setelah tali dan kita skip, kita langsung loncat, ini nyampe di pos 4. View-nya seperti ini, rimbun ilalangnya, tapi jalannya, maksudnya ilalangnya rimbun di kanan kiri, sampai di jalan-jalan trek. Kalau di pos 2, antara pos 2 pos 3 tadi kan ilalangnya sampai ke trek, jadi kita kayak nerabas-nerabas ilalang gitu. Kalau ini enggak. Kita udah nyampe pos 4, hutan Edelweiss namanya, tapi ini enggak lagi musim Edelweiss, jadi kita nggak ketemu Edelweiss atau bunga Edelweiss. Tadi sempat ketemu satu ya, kita tabrak, nggak sengaja itu kameranya nabrak Edelweiss. Seperti ini kondisi pos 4, nggak bisa buat untuk camp, nggak ada shelter juga. Ya mungkin kalau darurat bisa buat camp, tapi nggak ideal kalau camp di sini. Jadi kita istirahat sejenak. Ini Bang Dian itu dia baru pertama kali menggunakan Avanza, tadi nanya Mas Ramu nitik atau membuat POI di petanya ya. Jadi kan beliau ini tadi trackingnya pakai Avanza. Ini kita loncat video animasi 3 dimensi, ternyata dari pos 4 camp area dekat Manjret tadi kan, kalau dilihat dari video animasinya. Ini seperti ini, kita sudah meninggalkan pos 4. Tanjakannya sedikit bertambah kemiringannya, cuman ilalangnya ya kayak gini, enggak apa selain enggak mengganggu jalan, ilang-ilangnya cuman di kanan aja. Dan kondisinya hutannya semakin terbuka ya, padahal sih dari bawah juga terbuka, cuma di sini kan pohon kayunya ya seperti ini, lebih dominan ilalang dibandingkan pohon kayu. Jadi kemungkinan Sindoro bagian timur ini lebih banyak sabananya ya dibandingkan Sindoro yang bagian selatan. Kalau Sindoro bagian selatan itu lebih dominan batu, sama Sindoro bagian utara. Masih nanjak-nanjak, kita skip lagi, kita loncat, dan kita udah nyampe di tanjakan terakhir ini. Kita udah nyampe camp area, ada tulisannya itu.
Jam area rugby, area jam, area jam 1, tapi hilang semua ini jam areanya, lebat ilalangnya. Jadi sebenarnya ini camp area lama ya, camp area yang baru itu lebih ke atas lagi, cuman karena kita bertiga tuh kurang informasi dan pihak basecamp juga nggak menginfokan kalau camp areanya pindah lebih ke atas, ya terpaksa kita camp di sini tetap kan. Ini full ilalang, jadi ini kita injak ilalang dulu biar ilalangnya ini rubuh. Jadi kelebihan kalau ngecamp di atas ilalang seperti ini tuh jadi empuk, ilalang yang dirubuhkan ini ya jadi empuk, cuman kelemahannya itu pasaknya jadi susah karena kan tanahnya ketutup ilalang yang tebal. Dan sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Kita akhiri cerita kali ini dengan menginjak-injak ilalang untuk pakai buat mendirikan shelter atau tenda. Jadi secara umum dari base camp sampai camp area ini tanjakannya nggak terlalu berat sebenarnya, mana agak panjang aja dan agak menjemukan karena view-nya tidak sebagus kalau kita lewat jalur selatan. Walaupun jalur selatan lebih berat miringannya, tapi karena view-nya bagus jadi kita nggak terlalu terasa. Tapi ya itu tergantung selera sih. Kita lanjut injak-injak rumput. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Mas Ramu pamit untuk bertemu kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.